pujian ini dengan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Denganku saat badai menerpa, katakan aku tak akan goyah. Katakan sejauh langit, sejauh langit dan Saudara yang kekasih, mari sediakan lagi hati kita untuk firman Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan beri kepada kita bersama-sama, menundukkan hati dan membuka hati kita untuk firman Tuhan, mengajar, mendidik, menasehati dan menuntun kita supaya kita melangkah dalam terang firman Tuhan. Apapun situasi yang kita harus hadapi, tetapi biarlah firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Air mata, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kepada sudah Kau jamin. Mari katakan lagi, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewat lempah air mata, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya
percaya. Haleluya. Urapi pikiran, hati, dan roh kami ya Tuhan. Di saat kami baca dan renungkan firman Tuhan dalam kesempatan ini lagi, biarlah firman-Mu menerangi hidup kami. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi kami semua. Bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang turut menyaksikan tayangan ibadah ini, berkati mereka dengan berkat yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa menyediakan hati kami untuk menjadi rumah kediaman firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam sukacita syukur kita kembali dipertemukan dalam ibadah raya kedua. Saudara, ada waktu yang Tuhan beri kepada kita untuk bersama-sama datang bersyukur dan bersekutu kepada Tuhan. Kepada saudara kami juga dimanapun berada yang ikut bersama-sama dalam ibadah dan menyaksikan tayangan ini, mari berikan waktumu dan hatimu untuk bersama-sama dinasehati lewat firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan. Satu ayat dari kitab Daniel, pasal 6 ayat yang ke-16. Daniel pasal 6 ayat yang ke-16. Mari kita katakan ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, ya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara-saudara yang kekasih, ucapan ini adalah ucapan Raja Darius yang menjadi kepala dari sebuah negara yang menguasai banyak kerajaan pada masa itu. Ada seorang anak muda, kata Alkitab, bernama Daniel, seorang yang ditawan dari negeri Yehuda, dibawa ke negeri pembuangan. Dia masih sangat muda, kata Alkitab. Dia seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia seorang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Dia seorang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan lebih daripada semua orang di sekitar kehidupannya. Sebelum ayat 16, kalau kita baca, ada rencana jahat kepada Daniel. Ada orang-orang yang tidak suka kepada Daniel. Ada orang yang cemburu kepada Daniel. Bahkan ada orang yang menginginkan kematian, kebinasaan bagi Daniel. Karena Daniel diketahui oleh banyak orang bukanlah penduduk asli, di mana dia diberi sebuah kepercayaan untuk menjadi seorang yang harus bertanggung jawab kepada raja. Dari hasil laporan pekerjaan dari sekitar 120 orang pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang diangkat Raja Darius, 120 orang itu harus memberi laporan kepada Daniel dan 2 orang temannya yang lain. Tetapi Alkitab berkata, Daniel menjadi pusat kecemburuan. Daniel menjadi pusat rancangan jahat dari 2 orang temannya. Karena 2 orang temannya merasa Daniel ini tampil lebih baik, tampil lebih cekatan, tampil lebih dipercaya Raja Darius daripada mereka berdua.
Maka ketika dicari apa cara untuk menghancurkan Daniel, apa cara untuk merusak Daniel, bagaimana cara untuk membinasakan Daniel, Alkitab katakan 2 orang teman Daniel dalam posisi yang sama di bawah Raja Darius mencoba dan mencari tahu apa kelemahan Daniel. Maka didapatilah Daniel seorang yang tekun, yang sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup. 2 orang temannya dalam satu jawat itu berjuang dan berusaha, bukan hanya di kantor, tetapi pergi mencari tahu ke tempat di mana Daniel tidur. Maka didapatilah Daniel seorang yang sujud menyembah kepada Allah, yang tekun menyembah Tuhan. Padahal masa itu Alkitab katakan ada peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Darius. Semua orang dalam kekuasaan raja harus menyembah patung yang dibuat oleh raja sebagai tanda pengabdian dan ketekunan, ketaatan, penghormatan. Semua orang di bawah kendali Raja Darius, mereka harus menyembah kepada patung itu. Tetapi Daniel lain, dia malah pergi dengan tekun, dengan waktu yang dia atur dengan baik. Dia pergi kembali ke rumah di mana dia tinggal dan menginap. Di sana dia menyembah Tuhan. Di sana dia memuliakan Tuhan. Bahkan kata Raja Darius, Daniel adalah seorang yang tekun menyembah, menghormati, dan bersekutu kepada Allah yang dia percayai dari sejak dia masih ada di negeri Yehuda. Saudara yang kekasih, maka hukuman kepada orang yang didapati tidak menyembah kepada patung buatan raja, tetapi menyembah kepada yang lain. Daniel menyembah kepada Tuhan. Hukuman yang sama yang harus ditimpakan kepada dia. Dia harus dibuang ke gua singa. 2 orang satu jawatnya Daniel tahu. Daniel pasti mati. Daniel pasti tamat. Daniel pasti selesai karirnya. Karena Daniel jika dibuang ke gua singa, dia pasti dimakan singa. Nah, saudara yang kekasih, ketika Raja Darius dengan berat hati memerintahkan, mari ambil Daniel dari tempat kerjanya, bawa di hadapanku, supaya semua orang tidak belajar seperti Daniel lagi. Tidak belajar kepada pemberontakan Daniel. Karena dia tidak mau menyembah patung berhala itu. Lalu di hadapan Daniel, Raja Darius berkata, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang akan melepaskan engkau. Kata-kata ini adalah kata-kata dari Tuhan, yang dititipkan Tuhan kepada mulut Raja Darius untuk disampaikan kepada Daniel dan orang lain. Semua orang pasti mendengar ucapan Raja Darius. Karena kalau raja berbicara, pasti tidak ada orang yang dapat menyela, pasti tidak ada orang yang dapat interupsi. Semua orang pasti dengar. Raja Darius katakan, Daniel, engkau sudah ada dalam keputusan yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dianulir. Engkau harus dibuang ke gua singa. Lalu roh Tuhan titipkan pesan di mulut Raja Darius. Allahmu yang kau sembah, ya Daniel, dengan ketekunan hati, dialah yang akan melepaskan engkau. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita melihat
untuk renungkan firman Tuhan kembali dalam ibadah raya kedua ini. Saya mengajak kita untuk merenungkan nasihat firman Tuhan dalam topik sederhana demikian. Hidup yang mengutamakan Tuhan. Daniel bersama teman-temannya adalah orang-orang yang tampil beda dari semua masyarakat, dari semua pejabat, dari semua orang-orang penting di istana Raja Darius. Daniel bersama temannya bukanlah penduduk setempat, tetapi mereka datang dan ditawan dari negeri Yehuda. Ketika kerajaan Yehuda itu dihajar, dihancurkan, bahkan orang-orang cerdas, kata Alkitab, anak-anak muda yang memiliki banyak pengetahuan, mereka dibawa dari negeri Yehuda dan diajari untuk bisa bekerja di istana Raja Darius. Daniel tampil sangat menonjol. Daniel tampil lebih daripada yang lain. Bayangkan kalau Daniel bukan penduduk setempat, bukan warga negara setempat, tetapi justru karena kecerdasan dan kecakapannya, dia menjadi orang kedua di bawah Raja Darius. Dia harus mengendalikan, harus menerima laporan, harus bertanya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat, apa yang kamu rencanakan, berapa biaya habis selama 1 tahun. Itu Daniel pasti bertanya kepada 120 raja-raja yang harus memberi pertanggungjawaban kepada Raja Darius. Daniel harus mengerjakan itu. Daniel harus bertanggung jawab supaya Raja Darius tidak rugi. Kata Alkitab, raja tidak mau rugi, tetapi raja mau untung. Raja tidak mau dirugikan. Maka Daniellah seorang yang sangat dipercaya. Kata Alkitab, lebih daripada 2 orang temannya yang lain. Itu sebabnya ketika tampil seperti seorang Daniel, memiliki kecakapan karena anugerah Tuhan, orang akan menjadi cemburu. Orang menjadi tidak suka. Orang mulai mencari cara bagaimana orang ini harus dirusakkan. Bagaimana orang ini harus dirontokkan. Bagaimana orang ini harus dilenyapkan. Tetapi rahasia bagaimana Daniel bisa bertahan bahkan sampai 2 kerajaan berganti. Daniel tetap bertahan. Bahkan Daniel semakin hari semakin diberkati dan semakin dipercaya raja. Rahasianya karena Daniel adalah seorang yang hidup mengutamakan Tuhan. Tuhan pasti menyertai setiap orang percaya yang selalu hidup mengutamakan Tuhan. Ini menjadi kesimpulan tentang Daniel di dalam kitab Daniel pasal 6. Bahwa hidup Daniel disertai Tuhan. Hidup Daniel dipelihara Tuhan. Hidup Daniel diberkati Tuhan. Hidup Daniel ada dalam perlindungan Tuhan. Hidup Daniel ada dalam campur tangan Tuhan. Allah tidak pernah tinggalkan Daniel. Karena dia seorang yang selalu hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menikmati penyertaan Tuhan. Dia menikmati perlindungan Tuhan. Bahkan di dalam gua singa. Saudara tahu bahwa singa itu sengaja disediakan dan tidak diberi makan jika tidak ada orang yang harus dimakan singa. Sengaja dibuat lapar. Raja tidak mau rugi untuk memberi makan singa. Tetapi raja suka jika orang-orang yang ditemukan melawan undang-undang, melawan peraturan, ditangkap lalu dibuang ke gua singa. Raja bersama pejabat yang lain akan bertepuk tangan, akan seperti bersuka cita ketika melihat orang-orang yang dibuang ke gua singa dihabisi oleh singa. Tetapi tidak berlaku bagi Daniel. Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan tidak tinggalkan dia, Tuhan memelihara dia,
Tuhan menjaga dia di dalam gua singa. Sehingga ketika dia ada di dalam gua singa, Daniel tidak celaka, Daniel tidak binasa, Daniel tidak mati seperti yang dirancang oleh dua orang teman sejawatnya di tempat bekerja. Mengapa demikian? Saudara yang kekasih, karena Daniel hidup mengutamakan Tuhan. Baik, saudara yang kekasih, saya mengajak kita untuk merenungkan bukan pertanyaannya, tetapi jawaban dari pertanyaan yang kita mau jawab dari catatan firman Tuhan. Kita tidak mau lihat pertanyaannya, tetapi kita mau tanamkan di dalam hati kita jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita lihat pertanyaan pertama untuk kita jawab. Pertanyaannya demikian: siapakah yang harus hidup mengutamakan Tuhan? Siapa yang harus hidup mengutamakan Tuhan? Alkitab menjawab demikian. Perhatikan jawaban ini, saudara. Yang pertama, yang harus hidup mengutamakan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap bagi Allah. Mereka inilah yang harus hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yesus katakan, engkau harus kasihi Tuhan Allahmu. Engkau harus taat kepada Dia. Engkau harus mengandalkan Tuhan. Engkau harus berharap dan berserah kepada pertolongan Tuhan. Orang-orang inilah yang harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Karena percaya Allah yang diandalkan itu adalah Allah yang sanggup, adalah Allah yang dapat melakukan seperti yang Tuhan lakukan kepada Daniel dan kepada orang-orang percaya di dalam Alkitab. Setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, mereka harus berjuang, mereka harus belajar, harus berusaha untuk hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu jawaban yang kedua itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap bagi Allah. Jelas perjanjian lama dalam sebuah kitab dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Merekalah yang harus berharap kepada Tuhan. Pastikan kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pastikan bahwa kita adalah orang yang harus berjuang dan berusaha untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa siapapun yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan kedua untuk kita renungkan jawabannya demikian. Mengapa harus hidup mengutamakan Tuhan? Mengapa seseorang diajarkan lewat kesaksian, lewat pengalaman Daniel di negeri yang jauh dari tanah Yehuda, dari negeri nenek moyangnya? Mengapa kita diingatkan dan diajarkan? Seorang anak Tuhan harus mengutamakan Tuhan. Mengapa harus hidup mengutamakan Tuhan? Perhatikan jawabannya untuk kita renungkan demikian. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan, adalah sang sumber segala anugerah bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Yesus Kristus adalah sang sumber segala anugerah. Sang sumber segala berkat, sang sumber segala pertolongan, yang sanggup memberi perlindungan, yang sanggup menjaga, yang sanggup menolong. Bayangkan kalau Raja Darius
Ia ucapkan kepada Daniel, Daniel, meskipun aku raja di sini, tapi aku tidak bisa bela kamu, aku tidak bisa tolong kamu. Tetapi Allah yang engkau sembah dengan tekun, dialah yang akan membebaskan engkau. Mengapa kita harus hidup mengutamakan Tuhan? Karena Tuhan adalah sang sumber segala anugerah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita imani sampai hari ini, Yesus Kristus adalah sang sumber segala anugerah itu. Amin, saudara. Yesus Kristus adalah jawaban bagi setiap orang. Itu sebabnya kita harus mengutamakan Tuhan. Daniel lakukan itu. Apalagi setelah dia dibawa sebagai seorang tawanan dari negeri Yehuda, tanpa orang tua, tanpa keluarga, karena ayah ibunya mungkin sudah dibunuh, sudah mati terbunuh ketika kerajaan Babel datang menyerang dan menghancurkan kerajaan Israel. Mungkin kakak adiknya telah mati juga. Kepada siapa dia harus mencari pertolongan? Kepada siapa dia harus meminta petunjuk? Kepada siapa dia meminta perlindungan? Raja Daniel saja, Raja Darius saja tidak sanggup. Tidak bisa memberi perlindungan kepada Daniel. Mengapa Daniel harus hidup mengutamakan Tuhan? Lalu dia mengajarkan kita lewat kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-16. Bahkan satu bab itu kita diajarkan mengapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena dialah sang sumber segala jawaban, sang sumber segala anugerah dalam hidup orang-orang percaya. Jawaban yang kedua sangat luar biasa dari Alkitab, saudara. Karena dia, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kita sembah, yang dahulu disembah Daniel, yang sanggup melakukan yang terbaik dan yang sempurna bagi orang-orang percaya. Bayangkan Daniel ada di dalam gua singa, dia terpelihara dengan baik. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat memberikan jawaban bagaimana Daniel bisa lari dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam gua singa yang tentu tidak besar. Lalu Daniel diperhadapkan kepada singa yang sengaja dilaparkan, tidak diberi makan. Raja tidak mau rugi memberi makan kepada singa, kecuali orang-orang yang didapati memberontak kepada kerajaan Darius. Daniel ada di dalam gua singa, kata Alkitab. Daniel diperhadapkan kepada kematian. Tetapi Alkitab memberikan kita jawaban bahwa Daniel hidup mengutamakan Tuhan karena Daniel tahu Tuhanlah yang sanggup melakukan yang terbaik dan yang sempurna. Maka di tengah-tengah gua singa itu, di dalam gua singa, Daniel bersama dengan singa, justru Daniel rasa teduh, dia aman, dia tidak takut, dia tidak khawatir kalau singa itu akan memangsa dia. Mungkin kita bertanya di zaman sekarang ini, apa iya? Apa pernah terjadi kisah itu? Daniel pasal 6 mencatat itu, saudara. Di dalam gua singa, Daniel tidak dimangsa singa, yang walaupun singa itu memang sudah terlalu lapar. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjaga Daniel. Apakah Tuhan mengubah Daniel menjadi wujud singa, lalu singa yang lain tidak mungkin makan temannya? Atau seperti apa? Tetapi yang pasti, Daniel di dalam gua singa hidup terlindungi dengan sempurna. Allah lakukan yang terbaik kepada Daniel. Allah lakukan yang sempurna kepada Daniel. Lebih daripada yang dapat dilakukan Raja Darius. Karena Raja Darius sudah menyerah. Raja Darius katakan, Daniel, aku sayang kamu. Engkau adalah pejabat yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Engkau adalah pejabat yang tidak didapati sehebat
engkau, meskipun dia adalah penduduk asli negeri ini. Kepadamu aku sungguh berharap bahwa semua pekerjaan, laporan dari 120 raja-raja itu engkau bisa kerjakan, engkau bisa lakukan dengan baik, dan kerajaan Babel tidak pernah dirugikan. Tidak pernah dirugikan. Hebat sekali. Luar biasa Daniel. Raja Babel berkata, aku tidak bisa tolong engkau Daniel. Tetapi aku tahu Allah yang engkau sembah, yang engkau sembah dengan ketekunan hati, Allahmu pasti membebaskan engkau. Saudara yang kekasih, mari kita renungkan jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dia berkata begini, kapan dan di mana seseorang dapat menampilkan kehidupan yang sungguh mengutamakan Tuhan? Kapan waktunya? Di mana tempatnya? Apakah hanya di dalam gereja? Jawabnya pasti tidak. Tidak. Karena di dalam gereja kita hanya 1-2 jam. Paling lama 3-4 jam. Di mana tempatnya? Kapan kita menampilkan kehidupan yang mengutamakan Tuhan? Kapan, saudara? Kalau kita cari tahu, kalau kita bertanya kepada orang yang terlalu cinta dengan gereja tetapi tidak cinta dengan Tuhan, pasti berbeda dengan orang yang tahu bahwa hidup rohani tidak hanya ditampilkan di dalam gereja. Karena ada orang datang ke gereja tapi hatinya tidak di dalam gereja. Ada banyak begitu, saudara. Ada banyak yang demikian. Lalu jawaban untuk kita renungkan dari pertanyaan ini, kapan dan di mana seseorang dapat menampilkan kehidupan yang sungguh mengutamakan Tuhan? Alkitab menjawab demikian. Perhatikan. Setiap waktu dan di setiap langkah hidup orang-orang percaya. Setiap waktu. Daniel tidak hanya di hari-hari Sabat, tidak hanya di hari tertentu dia mengutamakan Tuhan. Tidak. Daniel tidak mengutamakan Tuhan ketika hanya di rumah saja. Sudah longgar waktunya, lalu dia mau beristirahat. Di sana dia memberi waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Tidak. Justru Alkitab katakan, Daniel didapati bersalah, tidak taat kepada peraturan, tidak taat kepada perintah raja. Justru di jam, di saat dia bekerja, ada waktu dia beristirahat, lalu dia kembali ke rumah. Di tempat itu biasa dia menaikkan pujiannya, lalu menaikkan doa-doanya, dan orang lain yang iri hati melihat Daniel beribadah kepada Tuhan. Daniel tidak didapati beribadah di dalam rumah ibadah. Nah, Daniel justru didapati sementara beribadah, ketika dia kembali ke rumah, lalu ada jam-jam di mana waktu dia harus bersekutu kepada Tuhan, di sanalah Daniel didapati mengutamakan Tuhan. Di tempat bekerja, setiap waktu, bagi Daniel tidak ada hari-hari tertentu untuk dia bersekutu kepada Allah. Bagi Daniel tidak ada waktu-waktu yang dia sediakan dalam hari, dalam sebutan hari atau minggu. Tetapi Daniel setiap waktu ada kesempatan ia menampilkan hidup yang mengutamakan Tuhan. Di setiap langkah hidupnya, Daniel didapati bukan hanya oleh orang-orang yang iri hati, tetapi didapati Tuhan menampilkan hidup yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Ternyata di tempat bekerja, di rumah, dimanapun tempatnya, kita bisa menampilkan kehidupan yang mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Luar biasa. Kapan dan di mana seseorang dapat menampilkan hidup
yang mengutamakan Tuhan? Jawabnya setiap waktu. Setiap waktu. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap waktu ada kesempatan dia menampilkan hidup yang mengutamakan Tuhan. Dan di setiap langkah hidupnya, Daniel didapati Tuhan sebagai seorang yang hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Mari renungkan bersama-sama jawaban dari pertanyaan yang keempat. Apakah ganjaran yang diterima jika seorang anak Tuhan hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya? Apakah berkat yang akan diterima? Apakah ganjaran? Apakah yang Allah kerjakan? Apakah yang Allah lakukan kepada seseorang jika dalam hidupnya dia mengutamakan Tuhan? Jawabnya dari Alkitab, perhatikan saudara, ini jawabannya. Allah pasti menggenapi janji-janjinya. Allah pasti menggenapi janjinya. Allah menggenapi janjinya kepada Daniel ketika Raja Darius berkata, Daniel, aku tidak bisa tolong kamu meskipun aku raja, karena peraturan itu telah dimeteraikan oleh cincin yang aku miliki. Aku tidak mungkin menarik peraturan itu untuk tidak berlaku. Tapi Daniel, Allah yang engkau sembah dengan penuh ketekunan hati, dialah yang akan membebaskan engkau. Maka janji Tuhan itu yang dititipkan kepada mulut Raja Darius, janji itu digenapi oleh Tuhan. Mari renungkan bersama-sama, saudara. Daniel mengalami penggenapan janji Tuhan bukan di tempat bekerja, bukan di tempat yang menyenangkan, bukan di tempat yang menyukakan hati, bukan di tempat di mana dia menghirup kebebasan, bukan di tempat di mana posisi dia sebagai wakil raja untuk mengendalikan 120 raja-raja yang lain. Tetapi justru Daniel mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam gua singa. Daniel mengalami penggenapan janji Allah, menikmati penggenapan janji Allah, merasakan penggenapan janji Allah, melihat penggenapan janji Allah yang dia percaya ya dan amin. Justru ada di tempat di mana orang merasa tempat itu tidak mungkin untuk seseorang mengalami penggenapan janji Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat kepada seseorang yang sungguh-sungguh hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya? Jawabnya, Allah pasti menggenapi janji-janjinya. Kadangkala kita bertanya, janji itu diucapkan oleh seorang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Itulah Raja Darius. Dia tidak percaya kepada Tuhan sebelum Daniel dibawa ke tanah Babel. Nanti dari Daniel dia baru tahu ada Allah. Tetapi Tuhan titipkan di mulut Daniel, di mulut Raja Darius. Dan diucapkan, didengar oleh Daniel dan didengar oleh banyak orang. Raja Darius katakan, Daniel, aku tidak bisa bela kamu. Meskipun engkau sudah banyak bela kerajaan ini. Meskipun engkau sudah menguntungkan. Meskipun dicari, tidak ada orang yang sama seperti engkau di negeri kekuasaanku. Aku suka kepada cara kerjamu. Aku suka kepada pengabdianmu. Aku suka kepada totalitas hidupmu. Tetapi untuk yang satu ini, aku tidak bisa bela kamu. Tetapi Tuhan yang engkau sembah dengan ketekunan hati, dialah yang akan membebaskan engkau. Benar, janji itu digenapi bagi Daniel. Di dalam gua singa, bersama dengan singa-singa yang kelaparan,
di sanalah Daniel mengalami penggenapan janji Tuhan. Daniel bahkan tidak sedikit pun dilukai oleh singa yang lapar itu. Tapi Daniel terpelihara dan dijagai dengan baik. Ketika raja melihat bagaimana mungkin Daniel itu bisa selamat di sana. Padahal dia dari mulutnya Tuhan berbicara bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang akan membebaskan dia dari masalah, dari kesulitan yang dia hadapi. Tapi raja itu begitu kagum melihat Daniel. Lalu Daniel itu mendengar raja menjadi murka. Sekarang panggil orang yang iri hati itu. Panggil orang yang cemburu itu. Yang sengaja menuduh Daniel telah memberontak kepada raja. Tangkap dia, tangkap istrinya, tangkap anak-anaknya, tangkap keluarga besarnya, ambil Daniel dari gua singa, lalu masukkan semua orang yang menaruh kecemburuan kepada Daniel. Maka mereka menjadi ganti Daniel untuk menjadi mangsa dari singa yang kelaparan itu. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan kepada anak-anak Tuhan, jika kita berani hidup mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara yang kekasih, bahkan saudara-saudara kami yang ada di luar gedung gereja ini, dengarkanlah firman Tuhan. Allah pasti menggenapi janjinya jika kita berani dan berusaha hidup untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita baca dan jawabannya kita mau renungkan. Yang kelima, kita sudah melihat seperti apa Alkitab menulis kisah Daniel. Nah, sekarang mari kita renungkan jawaban dari pertanyaan kelima. Jika demikian, patutkah saya, patutkah orang-orang percaya, patutkah pengikut Kristus, patutkah milik kepunyaan Allah untuk hidup mengutamakan Tuhan? Saudara sudah dengarkan dari jawaban yang pertama ketika diajukan pertanyaan. Sekarang kita sampai kepada sebuah kesimpulan untuk kita jawab. Jika demikian, patutkah kita, patutkah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, milik kepunyaan Allah untuk hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya? Jawabannya pastilah iya. Ya, kami patut untuk hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya, kami harus berjuang, kami harus berusaha, kami harus terus berusaha untuk hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik ketika kami di rumah, baik ketika kami ada di tempat bekerja, baik ketika kami di perjalanan, baik ketika kami ada di dalam rumah Tuhan, apalagi ketika kami bersekutu kepada Tuhan. Kami tidak mau diganggu, kami tidak mau terganggu oleh hal apapun, karena kami mau membuktikan kami hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Patutlah kita untuk hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun situasinya, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, seperti Daniel kita sudah lihat seperti apa pengalaman dia. Tetapi dia tetap hidup mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Karena Daniel percaya Tuhan adalah sang sumber segala anugerah. Yang sanggup menggenapi janjinya. Yang sanggup berbuat yang terbaik bahkan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan. Maka jawablah pertanyaan itu dan renungkanlah dalam hati kita. Ya, kami patut untuk hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Biar ini menjadi ikrar rohani dalam iman dari setiap anak-anak Tuhan. Bahkan buat saudara kami yang ada di luar gedung ini. Pastikan untuk berkata dalam hatimu dengan iman. Kami patut seperti Daniel untuk hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara yang kekasih. Mari menundukkan hati kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab malam hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk membaca dan merenungkan nasihat-Mu buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengajar kami supaya kami hidup mengutamakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa, remakanlah firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam pikiran, hati dan roh kami, baik kami yang ada dalam rumah Tuhan, dalam ibadah raya kedua malam hari ini, dan saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, hari ini, besok dan selanjutnya, mampukan kami semua supaya kami hidup mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada sepanjang minggu ini. Perlindungan-Mu menaungi kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa itu memelihara bahkan memberkati hidup kami. Apa yang kami kerjakan sepanjang satu minggu, di mana kami harus bekerja dan beraktivitas, Tuhan memberkati kami. Karena Engkau yang percayakan kami untuk ada dalam profesi kami masing-masing, baik yang bekerja sebagai petani, yang bekerja sebagai pedagang yang berwira swasta, yang Engkau percayakan sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, karyawan yang bekerja. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan, dan ingatkan kami semua supaya kami tidak lupa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang tidak dapat hadir dalam ibadah raya pertama, dalam ibadah raya kedua. Tuhan ingatkan supaya di hari berikut kami bersama-sama ada dalam rumah-Mu, dan kami bersekutu kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami ketika Engkau beri kami waktu untuk ada dan berkumpul dalam rumah Tuhan. Bahkan lebih lagi ya Tuhan, ada banyak waktu di luar gereja, kami beraktivitas sepanjang waktu. Tuhan mampukan kami supaya di sana pun kami menampilkan hidup yang mengutamakan Tuhan lebih daripada segala sesuatu dalam kehidupan ini. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan hiburkan yang susah. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa buat gereja ini, bahkan buat gereja kami di gereja cabang, bahkan gereja-gereja yang lain. Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat-Mu, memberitakan kesaksian kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Kami ingat dalam doa para pemimpin kami di negeri ini. Tuhan, Engkau memampukan mereka, menolong mereka ketika mereka membuat keputusan. Itu adalah hal yang terbaik buat bangsa dan buat rakyat kami di negeri ini. Tuhan tolong para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai mereka yang ada di daerah. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami semua. Hamba-Mu berdoa, remakan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam pikiran, dalam hati, dan dalam roh kami. Izinkan kami bertemu hari berikut dalam sukacita persekutuan ibadah kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Amin. Saudara yang kekasih,